Malam itu, langit di atas Gunung Merapi terlihat berkilauan. Bintang-bintang tampak begitu dekat, seolah bisa diraih dengan tangan. Angin malam berhembus membawa hawa dingin, namun di tengah sunyi itu terdengar lantunan doa Wali Paidi yang sedang bermunajat. Wajahnya teduh, tubuhnya bersila di atas batu besar yang memancarkan aura cahaya samar. Suara zikirnya membuat suasana semakin khusyuk, hingga udara di sekitar seakan bergetar dengan kekuatan spiritual. Tak lama kemudian, sosok tinggi besar dengan sorot mata menyala muncul dari balik kabut. Dialah Raja Jin Gunung Merapi. Tubuhnya tegap, jubahnya berkibar tertiup angin, dan langkahnya membawa wibawa yang membuat siapapun segan. Meski tampak menyeramkan bagi manusia biasa, Wali Paidi sudah sangat akrab dengannya. Mereka telah bersahabat lama, dipersatukan oleh rasa hormat, dan tujuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Assalamualaikum, sahabatku, ucap Wali Paidi lembut, seraya tersenyum tulus. Raja Jin menundukkan kepalanya. Waalaikumsalam, Wali Paidi. Malam ini aku datang bukan hanya untuk menemuimu, tetapi juga untuk mengajakmu dalam sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah segalanya. Wali Paidi menatapnya penuh penasaran. Perjalanan seperti apa yang kau maksud? Wahai sahabatku, Raja Jin duduk di samping Wali Paidi. Tanah bergetar halus saat ia menjejakkan diri, namun segera tenang kembali. Sudah lama aku mendengar kabar tentang Istana Megah di dasar Laut Selatan. Sang penguasanya, Nyi Roro Kidul, adalah ratu yang masyhur akan keindahan sekaligus kewibawaannya. Banyak penguasa gaib yang menghormatinya, namun tak sedikit pula yang merasa gentar. Aku berpikir, sudah saatnya kita berkunjung. Bukan untuk menantang, melainkan untuk mempererat persaudaraan. Wali Paidi terdiam sejenak. Ia tahu betul siapa Nyi Roro Kidul. Nama itu tidak asing baginya. Di kalangan wali dan orang-orang sakti, Ratu Laut Selatan tersebut dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa. Istana yang berdiri di dasar samudra bukan hanya kediaman, melainkan simbol kejayaan dan misteri yang membuat banyak makhluk gaib tunduk padanya. Jika niatmu baik, tentu aku akan menemanimu, jawab Wali Paidi dengan suara mantap. Namun, apakah kau yakin perjalanan ini tidak akan menimbulkan salah paham? Kau tahu, sahabatku, Nyi Roro Kidul memiliki pengikut setia yang kadang keras kepala. Raja Jin menghela nafas panjang. Api kecil berputar di sekeliling tubuhnya, seakan merefleksikan isi hatinya yang serius. Itulah sebabnya aku membawamu. Kau bukan hanya seorang manusia sakti, tapi juga seorang wali yang dihormati. Kehadiranmu bisa menenangkan hati siapapun. Aku percaya, bersama kita, perjalanan ini akan membawa kebaikan. Wali Paidi tersenyum lirih. Insya Allah, sahabatku, jika niat kita lurus, Allah akan memberi jalan. Suasana hening kembali, namun keheningan itu penuh makna. Malam semakin larut, suara burung malam terdengar sayup dari kejauhan. Kabut tipis menyelimuti puncak gunung, menciptakan suasana magis yang sulit dilukiskan. Kedua sahabat itu duduk berdampingan, membicarakan persiapan perjalanan mereka. Keesokan harinya, pagi di Gunung Merapi terasa berbeda. Matahari bersinar terang, menerangi lereng gunung dengan sinarnya yang keemasan. Wali Paidi bersiap dengan jubah putihnya, tongkat kayu berukir doa di tangan kanannya, serta tasbih yang selalu menemani. Sementara Raja Jin mengenakan jubah merah menyala, simbol kekuatan Merapi yang tak pernah padam. Sebelum berangkat, Wali Paidi menengadahkan tangan berdoa. Ya Allah, lindungilah langkah kami. Jangan biarkan hati kami condong pada kesombongan. Jadikan perjalanan ini sebagai jalan kebaikan, bukan bencana. Air wajahnya teduh, penuh keyakinan. Raja Jin yang biasanya tegas pun ikut menundukkan kepala, menunjukkan rasa hormat pada dua sahabatnya itu. Setelah itu, langkah mereka dimulai. Dari puncak Merapi, mereka menuruni lereng yang dipenuhi kabut. Setiap langkah seakan mengundang angin berdesir, membawa pesan ke alam semesta bahwa perjalanan dua sahabat sakti telah dimulai. Di sepanjang jalan, burung-burung beterbangan tak tentu arah, seolah merasakan adanya kekuatan besar yang sedang bergerak. Raja Jin berjalan di depan, langkahnya mantap. Kita akan melewati hutan lebat, sungai deras, dan mungkin gangguan dari makhluk yang tidak menyukai niat kita.
Apakah kau siap, Wali Paidi? Wali Paidi hanya tersenyum. Sahabatku, selama Allah bersama kita, tidak ada yang perlu ditakuti. Jawaban itu membuat Raja Jin tersenyum kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dalam hatinya, ia merasa beruntung memiliki sahabat seperti Wali Paidi. Bukan hanya sakti, tapi juga bijaksana. Mereka berdua berjalan berdampingan, menyusuri jalur menuju selatan, tempat laut luas menunggu dengan segala rahasia yang dikandungnya. Siang mulai menyengat ketika mereka memasuki hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, sinar matahari hanya menembus sedikit di antara celah dedaunan. Suara serangga nyaring mengiringi langkah mereka. Wali Paidi tetap tenang, bibirnya tak berhenti melantunkan doa. Sementara Raja Jin mengamati sekitar dengan tajam, seolah siap menghadapi apapun yang muncul. Tiba-tiba, suara raungan keras terdengar. Dari balik pepohonan, muncul makhluk berbulu lebat, bermata merah menyala, dengan gigi taring panjang meneteskan air liur. Suara langkahnya menggetarkan tanah. Makhluk itu bukan hewan biasa, melainkan penunggu hutan yang tak suka tempatnya dilewati. Raja Jin berdiri tegak, matanya ikut menyala. Menyingkirlah, ini bukan urusanmu. Namun makhluk itu justru mengaum lebih keras, mencoba menghadang. Wali Paidi mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara tegas. Seketika, cahaya putih menyelimuti dirinya, memancarkan aura menenangkan. Makhluk berbulu itu yang semula buas tiba-tiba terhenti. Matanya perlahan meredup, raungannya mengecil, hingga akhirnya ia berbalik arah dan masuk kembali ke dalam rimba. Raja Jin menatap Wali Paidi dengan kagum. Sungguh luar biasa. Dengan kelembutanmu, makhluk buas pun bisa tenang. Wali Paidi hanya tersenyum. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari doa. Kau tahu itu, sahabatku. Mereka melanjutkan perjalanan. Meski baru awal, rintangan sudah muncul. Namun, keduanya yakin ini hanyalah ujian kecil sebelum mereka benar-benar tiba di tujuan. Di dalam hati, Wali Paidi merasa ada sesuatu yang menanti di pantai selatan. Sesuatu yang tidak bisa ditebak, sekaligus menantang keyakinan mereka berdua. Maka perjalanan pun berlanjut, langkah demi langkah menuju samudra luas. Dan di kejauhan, debur ombak pantai selatan seakan sudah menyambut mereka, menanti kisah besar yang akan terukir. Perjalanan Wali Paidi bersama Raja Jin Gunung Merapi semakin dalam memasuki jalur hutan yang membentang luas. Langkah mereka mantap, tetapi suasana di sekitar terasa kian aneh. Suara burung yang semula ramai mendadak menghilang. Angin berhenti berhembus dan udara menjadi lebih berat. Wali Paidi merasakan sesuatu yang ganjil, lalu menghentikan langkahnya. Sahabatku, kau merasakannya juga? Tanya Wali Paidi dengan nada tenang, meski matanya menajam penuh kewaspadaan. Raja Jin mengangguk pelan. Ada kekuatan asing yang mengintai kita. Ini bukan sekadar hutan biasa. Mereka sudah tahu kita akan menuju laut selatan. Wali Paidi menghela napas. Maka bersiaplah. Perjalanan ini memang bukan jalan biasa. Semua rintangan harus kita hadapi. Tak lama kemudian, kabut pekat turun menutupi jalur yang mereka lalui. Dari balik kabut, terdengar suara-suara samar. Ada tawa aneh, jeritan pilu, dan bisikan yang mencoba memengaruhi pikiran. Wali Paidi merapatkan tasbih di tangannya, lalu berzikir dengan suara pelan namun bergetar kuat. Raja Jin berdiri tegap, matanya menyala merah, menatap lurus ke arah kabut. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul makhluk-makhluk berwujud bayangan. Tubuh mereka tinggi, berbalut asap hitam, dengan mata berkilat seperti bara api. Mereka bergerak melayang, mengepung Wali Paidi dan Raja Jin. Inikah ujian pertama kita? Ucap Raja Jin, suaranya bergemuruh. Wali Paidi menjawab dengan lembut. Ingat, jangan serang dulu, biarkan aku yang menenangkan mereka. Bayangan-bayangan itu berteriak nyaring, suara mereka seperti angin ribut. Salah satunya mendekat, mengangkat tangan seolah ingin merobek tubuh Wali Paidi. Namun sebelum menyentuh, Wali Paidi mengangkat tongkatnya dan membaca ayat kursi dengan lantang. Seketika cahaya putih menyembur dari tongkat itu, menyinari hutan gelap yang dilingkupi kabut. Bayangan itu berteriak kesakitan, lalu lenyap seperti debu terbakar. Raja Jin tersenyum kecil.
Kelembutanmu tetap menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Namun yang lain tidak langsung pergi. Mereka berputar semakin cepat, membentuk pusaran hitam. Suara gemuruh seperti badai mengguncang pepohonan. Wali Paidi menutup mata, fokus pada doa. Raja Jin lalu menghentakkan tongkat batu yang ia bawa ke tanah. Seketika, api merah menjalar dari tanah, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka berdua. Bayangan-bayangan itu berteriak keras, lalu tercerai-berai, lenyap ditelan kabut. Hutan kembali sunyi. Angin kembali berembus, seolah tidak pernah ada apapun yang terjadi. Wali Paidi menoleh ke sahabatnya. Sungguh, perjalanan ini semakin jelas. Banyak yang tidak suka dengan niat kita. Raja Jin mendengus. Mereka hanyalah penghalang kecil. Laut Selatan masih jauh. Aku yakin yang menunggu di sana lebih besar dari ini semua. Mereka melanjutkan langkah, meninggalkan hutan gelap dan memasuki lembah dengan aliran sungai deras. Airnya jernih, namun arusnya begitu kuat. Untuk menyeberang bukanlah hal mudah. Wali Paidi berdiri di tepi sungai, menatap aliran air itu dengan serius. Sungai ini bukan sungai biasa, katanya pelan. Aku merasakan ada yang menjaga di dalamnya. Belum sempat Raja Jin menjawab, air sungai tiba-tiba berputar membentuk pusaran. Dari tengah pusaran muncul seekor ular raksasa berwarna biru kehijauan, matanya bercahaya tajam. Tubuhnya panjang, sisiknya berkilau seperti perak di bawah sinar matahari. Air berjatuhan dari tubuhnya, menciptakan suara gemuruh menakutkan. Apa urusan kalian melewati wilayahku? Desis ular itu dengan suara berat. Raja Jin maju selangkah, suaranya tegas. Kami tidak berniat mengganggumu, penjaga sungai. Kami hanya hendak menuju laut selatan untuk bertemu penguasanya. Ular itu menyipitkan mata. Setiap yang melintas harus melewati ujian. Tidak ada pengecualian. Wali Paidi maju perlahan. Jika itu kehendakmu, maka ujilah kami. Namun ingat, kami datang dengan niat damai. Ular raksasa itu mendesis keras, lalu mengibaskan ekornya. Air sungai meledak, ombak besar menerjang mereka. Wali Paidi mengangkat tongkatnya, membacakan doa, dan ombak itu terbelah dua, tidak menyentuh tubuh mereka. Raja Jin melompat tinggi, lalu menghantam air dengan pukulan api, membuat gelombang itu hancur berantakan. Ular itu tampak terkejut, namun semakin marah. Ia melingkarkan tubuhnya, mencoba membelit mereka berdua. Wali Paidi berzikir dengan lantang, cahaya putih menyelimuti dirinya. Raja Jin menyalakan api merah di seluruh tubuhnya. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Air dan api bertemu, menciptakan uap panas yang membumbung tinggi. Suara ledakan terdengar, membuat lembah itu berguncang. Akhirnya, Wali Paidi melangkah maju dan menyentuh kepala ular itu dengan tongkatnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tenanglah engkau. Seketika, tubuh ular itu melemas. Matanya yang semula garang berubah menjadi tenang. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku salah menilai. Kalian bukan musuh. Silakan lewat, wahai tamu yang terhormat. Wali Paidi tersenyum, sementara Raja Jin menunduk hormat. Ular itu lalu menghilang kembali ke dalam pusaran air, dan sungai kembali mengalir seperti biasa. Mereka berdua pun menyeberang tanpa hambatan lagi. Menjelang sore, perjalanan mereka akhirnya membawa ke tepi pantai. Angin asin berhembus kencang, ombak besar bergulung-gulung, menghantam karang dengan suara menggelegar. Wali Paidi berdiri menatap laut biru yang luas, sementara Raja Jin menatap cakrawala dengan mata penuh wibawa. Di balik lautan itu, istana Nyi Roro Kidul menunggu. Ucap Raja Jin, suaranya berat. Apakah kau siap menghadapi segala kemungkinan? Wali Paidi mengangguk mantap. Aku siap. Apapun yang menanti, kita akan hadapi bersama. Langit sore berubah jingga, perlahan meredup menuju malam. Ombak semakin keras, seakan memberi tanda bahwa perjalanan mereka memasuki babak baru. Di balik gulungan ombak dan kegelapan malam, istana megah di dasar laut selatan sudah menanti. Sambutan apa yang akan mereka terima? Sahabat itu hanya bisa melangkah maju, dengan hati penuh keyakinan. Perjalanan menuju laut selatan pun belum selesai. Justru inilah awal dari kisah yang akan mengguncang antara gunung dan lautan, sahabat dan penguasa, niat tulus dan tantangan penuh misteri. Malam turun dengan cepat di tepi pantai selatan.
Bulan tampak bulat penuh, menggantung di langit hitam. Sinarnya memantul di permukaan laut yang bergelombang. Debur ombak menggema, seolah menjadi tabuh gendang alam yang menyambut dua sosok sakti yang berdiri di tepi pantai, Wali Paidi dan Raja Jin Gunung Merapi. Air asin menyentuh kaki Wali Paidi. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam bercampur mistis yang sulit dijelaskan. Raja Jin berdiri tegak di sampingnya, matanya menatap lurus ke arah samudra gelap. Sahabatku, waktunya sudah tiba. Istana Laut Selatan akan menampakkan dirinya. Wali Paidi mengangguk, kemudian mengangkat tongkatnya. Dengan lantunan doa, ia mengetukkan tongkat itu ke pasir. Ombak yang tadinya liar mendadak reda. Dari tengah laut, cahaya hijau kebiruan muncul, makin lama makin terang, hingga membentuk sebuah gerbang besar yang seakan terbuat dari air. Gelombang berputar membentuk pusaran, membuka jalan menuju kedalaman laut. Subhanallah, Wali Paidi berdesah, terpesona oleh keagungan yang ia lihat. Selamat datang di gerbang menuju kerajaan laut, ujar Raja Jin dengan suara berat. Keduanya lalu melangkah masuk. Tubuh mereka ditelan pusaran air. Tetapi anehnya, mereka tak basah sedikit pun. Seolah ada dinding tak kasat mata yang melindungi tubuh mereka dari tekanan samudra. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas pemandangan yang muncul. Istana megah berdiri di dasar laut, bersinar dengan cahaya zamrud dan biru safir. Pilar-pilarnya menjulang, atapnya berlapis mutiara, dan gerbangnya dijaga oleh prajurit-prajurit laut yang tubuhnya setengah manusia, setengah ikan. Wali Paidi menahan napas. Pemandangan itu sungguh memukau, tetapi sekaligus menghadirkan aura misteri. Begitu mereka tiba di depan gerbang utama, sepasang prajurit laut mengangkat tombaknya. Suara mereka bergema dalam air. Siapa yang berani datang tanpa undangan ke Istana Ratu Selatan? Raja Jin melangkah maju. Aku, Raja Jin Gunung Merapi, datang bersama sahabatku, Wali Paidi. Niat kami baik, hanya untuk bersilaturahmi dan mempererat persaudaraan. Prajurit itu saling berpandangan, lalu salah satunya menghilang, masuk ke dalam istana. Beberapa saat kemudian, gerbang perlahan terbuka. Dari dalam, cahaya hijau semakin terang dan suara lembut namun penuh wibawa terdengar. Biarkan mereka masuk. Wali Paidi dan Raja Jin melangkah ke dalam. Jalanan istana dihiasi karang berwarna-warni, lampu mutiara tergantung di sepanjang lorong, dan ikan-ikan bercahaya berenang mengitari mereka. Namun, meski indah, hawa dingin terasa menusuk. Wali Paidi merasakan tatapan-tatapan tajam dari para penghuni laut yang berdiri di sisi lorong. Ada yang kagum, tapi tak sedikit yang menatap dengan curiga. Akhirnya mereka tiba di aula utama. Ruangan itu luas, dengan lantai kristal biru yang memantulkan cahaya seperti langit malam. Di ujung ruangan, berdiri tahta yang terbuat dari kerang raksasa berlapis permata. Dan di atasnya, duduklah sosok yang begitu mempesona. Nyi Roro Kidul. Ia mengenakan gaun hijau berkilau yang melambai-lambai seperti ombak. Rambut hitamnya panjang terura, wajahnya cantik bak dewi, tetapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Setiap langkahnya memancarkan aura yang membuat semua penghuni istana tunduk hormat. Selamat datang, Raja Merapi dan Wali Paidi, ucapnya dengan suara yang bergema lembut, namun tegas. Kedatangan kalian sudah kudengar dari bisikan ombak. Katakan, apa maksud kedatangan ini? Raja Jin menundukkan kepala hormat. Wahai Ratu Selatan, kami datang bukan untuk menantang atau mengganggu. Kami datang untuk mempererat persaudaraan antara gunung dan lautan, daratan dan samudra. Kami percaya, kekuatan besar yang kita miliki akan lebih baik bila bersatu, bukan bertentangan. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, namun sorot matanya masih penuh selidik. Kata-kata yang indah. Namun aku tahu, tidak semua penguasa datang dengan ketulusan. Banyak yang ingin mengambil pengaruhku. Wali Paidi maju setapak, menundukkan kepala. Ampunilah bila kehadiran kami menimbulkan curiga. Aku hanyalah manusia fana yang kebetulan dianugerahi sedikit ilmu. Niatku hanya menemani sahabatku. Aku yakin, niat tulus akan terlihat jelas bagi mereka yang berhati jernih. Suasana di aula itu mendadak hening. Para pengikut Nyi Roro Kidul mulai berbisik-bisik. Ada yang mengangguk setuju, tetapi ada pula yang berwajah muram, seolah tidak rela tamu dari gunung berada di hadapan ratu mereka.
Dari kerumunan, terdengar suara sumbang, "Jangan percaya mereka. Manusia itu licik, dan jin dari Merapi selalu haus pengaruh." Wali Paidi menoleh sekilas, matanya tetap tenang, tetapi hatinya sadar bahwa ini awal dari konflik. Raja Jin pun mengepalkan tangan, namun ia menahan diri demi menghormati tuan rumah. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika Ola kembali hening. "Cukup, aku sendiri yang akan menilai ketulusan mereka. Tidak seorang pun boleh bertindak sebelum aku memutuskan." Wali Paidi merasakan hawa dingin menyelubungi ruangan, seakan laut itu sendiri menunggu keputusan ratu. Ia tahu, sambutan hangat telah bercampur dengan ujian besar. Di balik senyum indah Nyi Roro Kidul, ada kewaspadaan yang bisa berubah menjadi badai bila niat mereka sedikit saja disalahpahami. Dan sejak malam itu, persahabatan antara gunung dan laut mulai diuji. Suara gemuruh ombak terdengar semakin keras malam itu. Cahaya bulan purnama yang tadinya menyinari halaman istana Nyai Roro Kidul perlahan meredup, seolah tertutup kabut gaib yang tak berasal dari dunia manusia. Wali Paidi berdiri tegak di samping Raja Jin Gunung Merapi. Keduanya saling pandang dengan tatapan penuh waspada. Mereka sadar, suasana damai yang sejak tadi menyelimuti istana telah berganti dengan hawa panas dan mencekam. Nyai Roro Kidul melangkah keluar dari singgasananya. Gaun hijau zamrud yang melilit tubuhnya berkibar seakan menyatu dengan gelombang laut yang naik semakin tinggi. Mata sang penguasa pantai selatan itu berkilat tajam, penuh amarah yang tertahan. "Wali Paidi, Raja Jin." Suaranya menggema, membuat lantai istana bergetar. "Aku mengundang kalian untuk menjadi sahabat dan saudara dalam persaudaraan gaib. Tapi apa yang kudapat? Kecurigaan, keraguan, kalian meragukan niatku yang tulus." Wali Paidi melangkah maju, wajahnya tenang meski dadanya bergejolak. "Nya, aku tidak meragukan ketulusanmu. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang kau sembunyikan dari kami. Sebagai sahabat, aku hanya ingin kejujuran. Jangan biarkan persaudaraan ini ternodai oleh rahasia yang kelak akan memecah belah." Raja Jin Gunung Merapi ikut menambahkan dengan suara berat penuh wibawa, "Aku menghormati engkau, Nyai. Tapi getaran bumi dan lautan berbicara kepadaku. Ada kekuatan asing yang kau lindungi. Katakanlah apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat." Hening sejenak, lalu tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari arah laut. Ombak setinggi gunung menghantam benteng gaib istana, namun tak bisa menembusnya. Dari balik gelombang itu, muncul sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu menjerit, suaranya seperti ribuan burung gagak bercampur dengan suara raungan serigala. Wali Paidi merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Ia tahu, makhluk itu bukan jin biasa. Sesosok jin pemberontak yang sejak lama menjadi musuh para penguasa gaib. "Nyai, kau menyembunyikannya di dalam istanamu," seru Raja Jin dengan marah. Sorot matanya berubah menjadi api. Nyai Roro Kidul menunduk sejenak, lalu menegakkan kepalanya dengan tatapan penuh dilema. "Aku tidak bermaksud mengkhianati kalian. Jin ini memohon perlindungan dariku, ia terikat oleh sumpah lama dengan leluhurku. Jika aku mengusirnya, lautan akan menuntut balas dengan membawa malapetaka ke negeri manusia." Wali Paidi mengepalkan tangan, tapi menyembunyikan kebenaran hanya akan membawa perpecahan. "Kau seharusnya jujur sejak awal, Nyai. Lihatlah sekarang ia keluar dan mengancam kita semua." Makhluk hitam itu melolong, lalu melesat ke arah mereka bertiga. Raja Jin Gunung Merapi segera memukul tanah dengan tongkat besinya. Dari dalam bumi, muncul api merah menyala yang melingkari istana, berusaha menahan makhluk itu. Tapi kekuatan kegelapan terlalu kuat, ia menembus dinding api dengan mudah. Wali Paidi melompat ke depan, tangannya terangkat sambil membaca doa laduni yang diajarkan Nabi Khidir. Cahaya putih menyembur dari telapak tangannya, menyilaukan ruangan. Untuk sesaat, makhluk itu mundur, meraung kesakitan. Namun amarahnya semakin menjadi jati. Nyai Roro Kidul ikut bertindak. Dengan gerakan tangan anggun, ia memanggil kekuatan lautan. Air laut bergolak, berubah menjadi tombak-tombak raksasa yang diarahkan ke tubuh hitam itu. Suara ledakan kembali terdengar ketika kekuatan cahaya Wali Paidi, api Raja Jin, dan ombak Nyai bersatu. Pertarungan gaib itu mengguncang seluruh istana. Dinding-dinding kristal retak, lantai bergetar hebat,
dan cahaya hijau serta merah bercampur aduk dengan kilatan putih. Ombak di pantai selatan mengamuk, membuat nelayan yang jauh di daratan merasa ketakutan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun di balik semua itu, konflik terbesar bukan hanya melawan makhluk hitam itu. Konflik sebenarnya adalah rasa saling curiga di antara ketiganya. Wali Paidi masih bertanya-tanya, apakah Nyai benar-benar melindungi makhluk itu demi keseimbangan lautan? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Raja Jin pun merasa dikhianati. Jika kau menyembunyikan sesuatu lagi, Nyai, persaudaraan ini akan berakhir malam ini juga. Teriaknya di tengah pertempuran. Nyai Roro Kidul menatap keduanya. Wajahnya tegang antara kesetiaan dan sumpah leluhur. Aku tidak bisa meninggalkan warisan darahku begitu saja. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan kalian. Apakah persahabatan ini akan hancur hanya karena satu rahasia? Sementara itu, makhluk hitam yang mereka lawan tertawa panjang, suaranya menggema ke seluruh samudera. Hahaha, inilah yang kuinginkan. Kalian saling curiga, hancurlah persaudaraan kalian, maka aku akan berkuasa atas laut dan gunung, bahkan bumi manusia. Wali Paidi menggertakkan gigi. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal mengalahkan makhluk hitam itu, tetapi juga soal menjaga ikatan yang hampir hancur. Suara tawa makhluk hitam itu semakin menggema, memantul ke seluruh ruang istana yang hampir runtuh. Gelombang laut kian menggila, seakan tak lagi mendengar perintah Nyai Roro Kidul. Api dari Raja Jin Gunung Merapi berkobar liar, menyambar pilar-pilar kristal yang pecah berantakan. Cahaya putih Wali Paidi berpendar semakin redup karena ia mulai kehabisan tenaga. Jika kita terus bertarung sendiri-sendiri, kita akan kalah. Wali Paidi berkata lirih, keringat bercucuran dari dahinya. Matanya menatap Nyai dan Raja Jin, penuh kesungguhan. Namun, Raja Jin masih dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin aku mempercayainya lagi setelah ia menyembunyikan musuh ini dariku? Suaranya bergemuruh, membuat tanah di bawah kaki mereka retak. Nyai Roro Kidul menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Aku memang salah. Aku seharusnya berkata sejak awal, tapi mengertilah, aku terikat sumpah leluhur. Jika aku membunuh makhluk ini, laut akan menuntut darah sebagai gantinya. Aku hanya ingin melindungi manusia dari murka samudra. Wali Paidi menatap keduanya dengan suara gemetar, tapi penuh keyakinan. Persaudaraan bukan berarti tanpa luka. Tapi persaudaraan sejati adalah saat kita mau mengobati luka itu bersama-sama. Apakah kalian rela semua yang kita bangun hancur hanya karena satu rahasia? Hening. Untuk sesaat, hanya suara ombak dan raungan makhluk hitam yang terdengar. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Raja Jin menghela napas berat, lalu menancapkan tongkat besinya ke tanah. Api yang tadinya berkobar liar kini membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka bertiga. Baiklah, Wali Paidi, untukmu, aku akan percaya sekali lagi. Nyai Roro Kidul menutup matanya, air mata jatuh di pipinya. Ia mengangkat kedua tangannya, memanggil kekuatan lautan. Ombak besar datang, tapi kali ini bukan untuk menghancurkan, melainkan menyatu dengan api Raja Jin dan cahaya Wali Paidi. Ketiganya bersatu. Api dari gunung, air dari lautan, dan cahaya dari ilmu laduni berpadu menjadi satu pusaran energi maha dahsyat. Suara gemuruh terdengar seperti ribuan guntur meledak bersamaan. Makhluk hitam itu berteriak kesakitan. Tubuhnya yang penuh kegelapan mulai retak, mengeluarkan asap hitam pekat. Tidak, kekuatan kalian tidak boleh bersatu. Aku seharusnya membuat kalian saling membenci, jeritnya. Namun, pusaran energi itu semakin kuat. Wali Paidi berdoa lirih, suaranya merdu menembus kegaduhan. Raja Jin mengerahkan seluruh kekuatan gunungnya, sementara Nyai Roro Kidul menyerahkan seluruh dirinya pada lautan. Dalam sekejap, tubuh makhluk hitam itu meledak menjadi debu, lenyap ditelan cahaya. Ombak mereda, api padam. Istana yang hampir runtuh tiba-tiba kembali tegak, diperbaiki oleh kekuatan gaib Nyai. Semua kembali tenang. Wali Paidi jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Raja Jin menatapnya dengan kagum. Jika bukan karena kata-katamu, Wali Paidi, mungkin malam ini kita sudah menjadi musuh. Nyai Roro Kidul mendekat, wajahnya penuh syukur. Aku berutang pada kalian berdua, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita.
Wali Paidi tersenyum lemah. Ingatlah, sahabat sejati bukan berarti tanpa perbedaan. Justru karena perbedaan itu kita saling melengkapi. Gunung, laut, dan cahaya. Jika bersatu, tidak ada kegelapan yang mampu mengalahkan kita. Mereka bertiga saling menggenggam tangan. Dari genggaman itu, muncul cahaya kecil yang hangat, melambangkan ikatan baru persaudaraan yang ditempa oleh api, ombak, dan doa. Malam itu, pantai selatan kembali sunyi. Nelayan yang jauh di daratan hanya melihat ombak perlahan surut, tanpa tahu bahwa di balik samudera, persaudaraan tiga penguasa gaib baru saja diuji dan diperkuat. Dan Wali Paidi, dengan senyum penuh arti, tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada banyak ujian lain menanti, tapi malam ini ia telah menyaksikan satu hal yang pasti. Persahabatan sejati tidak akan pernah runtuh selama kejujuran dan keberanian tetap dijaga.